Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pembicaraan tentang kematian ini pun bisa kita evaluasi. Ada yang takut mati usahanya. Rahimakumullah, pembicaraan tentang kematian ini pun bisa kita evaluasi. Ada yang takut mati usahanya, ada yang takut mati karirnya, ada yang takut mati rezekinya, ada yang takut mati batinnya, ada yang takut mati jasmaninya, dan lain sebagainya. Seluruh ketakutan kepada kematian itu memang merupakan hal yang wajar. Ada yang takut mati usahanya, ada yang takut mati karirnya, ada yang takut mati rezekinya. Tapi kalau ketakutan itu lalu melahirkan perbuatan-perbuatan negatif yang menimbulkan penyimpangan, itu sudah di luar dari yang seharusnya. Kematian merupakan ujian. Menghadapi segala macam ujian termasuk kematian ini akan kita bicarakan pada bagian penutup nanti. Yang kelima, saudara-saudara, ujian yang dijelaskan dalam Al-Baqarah 155 tadi, wa naqsim minas samarat, kekurangan buah-buahan. Kekurangan buah-buahan bisa berarti paceklik. Ini juga bisa diakibatkan oleh apa yang dijelaskan dalam An-Nahl 112 tadi. Orang kufur kepada nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang jauh dari petunjuk-petunjuk agama, merasa segala persoalan bisa dipecahkan dengan kemampuan otaknya. Hilang rasa ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka usahanya bisa berakhir dengan yang tidak diharapkan. Sudah bikin target, tahun ini kita bakal panen raya besar. Tahu-tahu tikus ngamuk. Habis padi digarap oleh tikus, panen bisa gagal. Bahkan beberapa tahun yang lalu, kita masih ingat bagaimana ulat-ulat menyerbu pohon-pohon jambu. Ribuan batang pohon jambu, ribuan pohon-pohon jambu itu mati. Lalu jambu-jambu itu tidak bisa lagi dimanfaatkan dalam kehidupan. Tikus yang menyerbu sawah, ulat yang menyerbu pohon-pohon jambu, angin topan, puting beliung, gempa bumi, itu sudah proses-proses di luar kemampuan manusia untuk mendeteksinya. Disinilah manusia harus sadar bahwa setelah ia berusaha dan berusaha sesuai dengan keterikatannya kepada hukum alam, kepada sunnatullah, maka ia harus punya sandaran vertikal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar bila usahanya berhasil, dia tidak lupa diri dan lupa daratan. Dan apabila usahanya kemudian ternyata gagal, dia tidak menjadi putus asa, buruk sangka, sempit hati, cupik pandangan. Cobaan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa kekurangan buah alias paceklik. Saudara-saudara, menghadapi cobaan dan ujian yang saya katakan tadi, 5 macam ini, apa konsepnya, apa jalan keluarnya? Ayat selanjutnya dalam kalimat tadi menjelaskan, wabasyiris sabirin, menghadapi ujian-ujian dalam hidup, baik rasa takut, kelaparan, kemiskinan, kematian, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan. Wabasyiris sabirin, gembirakan orang-orang yang sabar. Menghadapi segala macam ujian tadi, gembirakan orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Alladzina iza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila menghadapi ujian, ditimpa musibah, mereka berkata, sesungguhnya kami berasal dari Allah dan sesungguhnya kepada Allah pula kami akan kembali. Bukan cuma sekedar ucapannya, tapi penghayatannya kepada filsafat yang terkandung di dalam kalimat itu tadi.
maka jadilah dia semacam lipstik. Jadilah dia semacam dekorasi. Apabila kita berjanji dan dalam hati kita sudah ada kemungkinan besar kita tidak akan datang, kita tetap menggunakan kata-kata insya Allah. Padahal yang jelas tidak akan mau datang adalah kita. Kita sandarkan dan kita kembalikan itu kepada Allah. Sesungguhnya kami berasal dari Allah. Sesungguhnya kepada Allah juga kami akan kembali. Bukan cuma sekedar ucapannya, tapi juga penghayatan kepada filsafat yang terkandung di dalamnya. Kalau suatu saat kita harus kehilangan harta yang kita miliki, kenapa tidak berpikir innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Bahwa dulu pun ketika lahir ke dunia ini tidak ada harta yang saya bawa. Kalau sekarang harta itu hilang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang saya maksud. Kalau sekarang, kalau suatu saat kita harus melepaskan pangkat jabatan yang kita sayangi, kenapa kita tidak kembali kepada innalillahi? Dulu pun ketika waktu lahir ke dunia ini tidak ada pangkat dan jabatan yang saya bawa. Kalau sekarang harus pensiun, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kadang-kadang enggak. Dengar mau mutasi, mau pensiun, mulutnya innalillahi, tapi gerbek-gerbek dukun diusut. Keluarganya meninggal, mulutnya innalillahi, tapi nangisnya tetap nggak mau berhenti. Bukan cuma sekedar ucapannya, tetapi penghayatan kepada nilai dan filsafat yang terkandung di dalam kalimat innalillahi itu. Sesungguhnya segalanya saja berasal dari Allah. Segalanya saja akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini yang kita jadikan landasan, maka sesungguhnya menghadapi berbagai ujian ini kita tidak akan salah singkap, tidak akan salah tingkah, tidak akan salah sikap. Kalau sudah ini dasar dan fondasi yang menjadi landasan tempat di mana seluruh cobaan datang bertumpu, segalanya datang dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah, maka betapapun bertumpu ujian datang menimpa, rasanya tidak akan lagi membuat kita goyah. Karena pondasi tempat kita berdiri sudah demikian kokoh dan kuatnya. Dan pondasi itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Segalanya datang dari Allah. Segalanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keyakinan ini memberikan kelapangan jiwa. Dari kelapangan jiwa maka akan tertuang ketenangan dan ketentraman. Jauh dari stres, jauh dari darah tinggi, jauh dari bingung, jauh dari rasa takut. Segalanya sudah kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya, ini jalan keluar dan inilah orang yang sabar. Yaitu orang yang mengembalikan segala persoalan bahwa segalanya datang dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Bukan sabar dalam pengertian kita sehari-hari. Sabar, maaf ya, dalam pengertian kita sehari-hari biasanya orang yang sabar yang gak banyak tingkah. Diam, gak salah apa-apa, kepala yang dikelepak, blek. Diam aja. Ente gak salah apa-apa dikelepak diem ya. Gue lagi sabar. Gue lagi sabar diem-diem loh. Rasanya ini sih, kalau sabar macam ini yang kita punya, boleh jadi kita akan tertindas terus. Sebab itu pada penghujung surah Al-Asr Allah menggandengkan antara tawasau bil haq dengan tawasau bis sabr. Kebenaran dan kesabaran dua hal yang memang tidak boleh terpisahkan satu dengan yang lain. Kalau kita benar kita harus sabar, kalau kita mau sabar harus karena benar.